Di Arab itu seperti Mesir dan lain-lain, Yaman, tidak ada model seperti kita. Kalau sudah potong kambing, panggil Pak Imam untuk baca doa. Tidak ada. Karena mereka tidak butuh. Ulama mereka tidak pernah mengajarkan, karena tidak ada masalah. Kita di sini ada masalah yang dilihat oleh ulama-ulama kita yang membawa Islam. Wah, kalau begitu lebih baik panggil yang bisa baca doa. Biasanya yang bisa baca doa itu Pak Imam. Nah, lebih bagus panggil Pak Imam, bacakan doa, supaya tidak macam-macam itu doanya. Itulah namanya sudah budaya. Ya. Jadi dasarnya ada. Hari ke-7, hari ke-40, haul, itu dasarnya ada. Nabi Adam disebutkan dalam satu riwayat tafsir Ibnu Katsir juga, tidak salah, bahwa ketika Nabi Adam wafat, itu malaikat bertakziah sampai hari ke-40. Ya, malaikat yang bertakziah sampai hari ke-40. Itulah yang menjadi dasar. Karena alam barzah itu sesungguhnya alam secara kondisional, secara alam, secara alami beda dengan alam syahadah. Itu masing-masing punya sunnatul kaun, masing-masing ada hukum alamnya. Jadi hukum alam ketika kita berada di rahim, beda hukum alamnya dengan ketika kita berada di dunia, hukum alam yang berbeda. Begitu juga ketika kita sudah pindah ke alam barzah, hukum alam yang berbeda. Jadi jangan kita mengukur hukum alam dunia untuk alam barzah. Ya. Hukum alam kita sekarang ini yang dinamakan dengan syahadah. Makanya dinamakan syahadah. Kira-kira artinya alam rasa. Karena semuanya kita bisa rasa dengan panca indera. Makanya dinamakan alam syahadah. Kita ini dibatasi oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini yang membatasi roh kita. Makanya Imam Asy-Syarawi mengatakan manusia itu bermacam-macam. Ada manusia ketika tersadar itu punya alam sendiri. Sekarang ini saya lihat bapak lihat saya. Jadi yang membatasi kita ini bisa baku lihat, yang membantu dan membatasi. Jadi yang membantu kita bisa baku lihat ini tubuh, Pak, mata. Ya, mata yang membantu kita. Tapi mata juga yang membatasi kita untuk melihat. Kita tidak bisa lihat sekarang yang terjadi di Al-Markas, kecuali kalau buka HP, kalau kebetulan live di sana. Tapi kalau tidak live, kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah ini. Kenapa? Karena tertutup benda. Jadi alam tubuh kita ini terbatas, dan ketika itu hidup, maka bisa saling berkomunikasi dengan batasan-batasan ruang dan waktu. Tapi ketika kita tidur, lain lagi alamnya. Ya. Kita masih hidup tapi tidur, lain lagi alamnya. Kadang-kadang kita tidur di jalan sunuk,
Saudara kita yang lain tidur di Pinrang, tapi ketemunya dalam mimpi. Alamnya beda. Ya, alamnya beda. Rohnya masih ada. Rohnya di tubuhnya masih ada. Tapi rohnya ini berkesempatan untuk bertemu. Tidak ada sekat waktu dan ruang. Kenapa? Karena tubuhnya tidak ikut. Itu sudah dua itu modelnya. Jadi orang yang hidup tidak tidur bisa berkomunikasi secara normal, secara alami. Tapi ada juga komunikasi tidur. Apalagi orang yang biasanya pacaran, sekali seminggu pasti mimpi. Kenapa? Karena batinnya selalu baku kontak. Jadi batin yang baku kontak, sehingga tubuh yang tidur tadi ini, tubuh yang istirahat tadi ini, itu tidak dibiarkan di tempatnya. Rohnya yang apa namanya, yang leluasa bertemu. Ya, rohnya yang leluasa bertemu, terpaut hatinya. Yang ketiga, ada orang yang sudah mati, tubuhnya sudah tidak ada. Rohnya ini yang. Jadi kalau demikian, itu namanya silatul arwah. Tidak ada batasan waktu hubungan roh antara roh. Jadi misalnya Pak Kiai Syekh Malik, kakek-kakeknya atau guru tak, mertuanya guru tak. Siapa lagi namanya guru tak? Saya Tahir, ya, saya Tahir, guru tak saya Tahir. Sekalipun sudah lama berpisah secara fisik dengan saya Malik, guru tak saya Malik, lama berpisah secara fisik, tapi rohnya bisa saling kontak. Coba bayangkan, tiba-tiba rindu, ya kan? Rindu itu adalah kontak batin. Dia juga rindu. Jadi orang yang ada di sana juga rindu. Bagaimana rindunya? Rindu menanti doa. Jadi doa yang menghubungkan. Ketika kita kirimkan doa, itu tidak ada sekat tubuh. Tubuh tinggal. Doa kita yang saling bertemu dengan kontak roh itu, kontak batin itu. Itulah sebabnya Nabi atau Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita berdoa, mendoakan orang mati. Banyak itu doa-doa dalam Al-Quran kepada orang mati. Misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Banyak doa-doa seperti itu dalam Al-Quran. Doa yang kita biasa baca ketika hari Jumat, khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang diajarkan Nabi ketika kita lewat kuburan ada juga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita memberi salam. Kenapa kita memberi salam padahal dia orang mati? Kalau tidak ada hubungan, Pak, antara kita dengan orang mati, ngapain kita memberi salam? Tapi Nabi ajarkan kita memberi salam. Itu artinya kalau kita memberi salam pasti dijawab. Dan kalau ada orang yang lewati kuburan tidak memberi salam, maka orang yang dalam kuburan itu melaknat kita. Taliwanen deh. Malu-malu kita tidak tahu nak baca yang kibela. Ya. Jadi mereka tersambung. Kita yang kadang-kadang yang membatasi kita ini, hati kita tidak tersambung karena masih ada batin, masih ada fisik yang membatasi. Tapi kalau fisik ini mengikuti keinginan batin, maka itulah biasa ada orang yang sekalipun hidup, tapi setiap saat ingat orang matinya. Setiap saat ingat orang matinya. Kenapa? Karena batinnya yang mengajak dia untuk mengingat, mengenang. Ya. Kalau biasa hari kemerdekaan misalnya,
Setiap tanggal 17 biasa pembina upacara, mari kita mengheningkan cipta, mengenang para. Sayangnya hanya sekali 1 tahun, nanti 17 Agustus. Tapi untung masih ingat 17 Agustus, yang seharusnya setiap saat mengenang itu orang mati yang berjasa. Itu seharusnya. Dan itu kan doa Nabi ajarkan. Untungnya kalau kita lewat di kuburan 4 tidak kita dengarkan. Bilang assalamualaikum ya ahli kubur, tiba-tiba kita lewat orangnya bilang waalaikumsalam Haji. Ngapain tuh mai Haji? Sampai aja kok. Ya. Maka tidak ada orang yang itulah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di situ. Ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kau tidak bisa mendengarkan rintihan suara orang yang dalam kuburan.